Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Irene Yunita dari kelompok 5B. Nah, di sini gimana kabar hari ini, teman-teman? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, di sini kita mau mempresentasikan PKM. Sebelum saya ingin mempresentasikan PKM, saya ingin berterima kasih dulu kepada Ibu Sagifa Fitriana sudah menjadi dosen pembimbing kita semua. Dan di sini kami dari kelompok 5B, dari kelas 11 7B 06. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan dulu anggota saya dan ketuanya. Yang pertama, Ahmad Jumadika. Yang kedua, Suyati. Yang ketiga, Muhammad Yusuf Hidayat. Dan yang keempat, saya sendiri, Irene Yunita. Di sini saya ingin mempresentasikan PKM kita berjudul Sistem Informasi Penyewaan dan Pemesanan Rumah Kos Berbasis Mobile. Di sini nanti akan dijelaskan oleh Suyati. Terima kasih Iren. Baik, Cost Finder adalah sistem informasi penyewaan atau pemesanan rumah kos yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui informasi akan tempat rumah kos. Penyewaan atau pemesanan rumah kos berbasis mobile, dan dengan mendownload aplikasi ini, maka pelanggan bisa menemukan tempat kos dengan fasilitas sesuai kebutuhan, keinginan, dan budget. Latar belakang masalah, pembuatan sistem informasi penyewaan atau pemesanan rumah kos berbasis mobile ini berdasarkan studi yang diambil. Bagi pemilik rumah kos, sistem penyewaan atau pemesanan rumah kos berbasis mobile merupakan media promosi yang efektif tanpa perlu mencetak brosur atau flyer serta dapat mempermudah penyebaran informasi. Bagi masyarakat, sistem informasi penyewaan atau pemesanan rumah kos berbasis mobile ini berguna sebagai penyedia informasi yang lengkap mengenai rumah kos. Masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu banyak untuk mendatangi rumah kos satu persatu demi mencari informasi mengenai rumah kos. Dengan adanya sistem informasi penyewaan dan pemesanan rumah kos berbasis mobile ini sangat bermanfaat bagi keefektifan dan keefisienan waktu. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah tentang bagaimana membuat sistem informasi penyewaan dan pemesanan rumah kos berbasis mobile. 1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penyewaan atau pemesanan rumah kos berbasis mobile. Bagaimana pembuatan media promosi seperti memberikan pelayanan terhadap pelanggan tentang penyewaan atau pemesanan rumah kos berbasis mobile dan sekaligus sebagai tempat penyampaian informasi kepada pelanggan. Batasan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana sistem yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan pencari rumah kos serta memenuhi kebutuhan pemilik rumah kos. Tujuan dari pembuatan sistem informasi rumah kos berbasis mobile adalah untuk memudahkan masyarakat mencari kos dan memberikan informasi detail tentang gambaran rumah kos tersebut. Masyarakat dapat mencari rumah kos dengan mengakses aplikasi Cost Finder secara langsung melalui sistem penyewaan atau pemesanan rumah kos berbasis mobile. Berikutnya penelitian terdahulu akan dijelaskan oleh Bang Yusuf. Silakan Bang Yusuf. Terima kasih Mbak Uti. Penelitian terdahulu. Penelitian tentang sistem informasi penyewaan atau pemesanan rumah kos ini sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa, sehingga dapat diambil sebagai referensi untuk dijadikan acuan penyusunan karya ilmiah ini. Penelitian ini memfokuskan pada sistem informasi penyewaan atau pemesanan rumah kos berbasis mobile sebagai bahan pertimbangan tentang pentingnya sistem informasi yang dibangun agar lebih mempermudah para penyewa atau pemesan rumah kos pada sistem yang telah dibuat. Di sini ada rancang bangun. Perancangan atau rancang bangun merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan.
Sedangkan pengertian pembangunan atau bangun sistem adalah kegiatan menciptakan sebuah sistem baru atau memperbaiki sistem yang telah ada, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagai perancangan sistem. Jika sistem tersebut berbasis komputer, rancangan dapat menyatakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Next. Sistem informasi. Sistem informasi adalah cara-cara yang terorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengelola, serta menyimpan data. Cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengolah, mengendalikan, dan melaporkan informasi. Penyewaan atau pemesanan. Penyewaan atau pemesanan ini adalah perjanjian sewa-menyewa rumah kos atau pemesan rumah kos adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu sebagai pemilik rumah atau pihak yang menyewakan rumah untuk memberikan hak untuk menikmati atau menempati rumahnya dalam jangka waktu tertentu kepada pihak yang lain sebagai penyewa rumah kos atau pemesan rumah kos. Dan pembayaran sejumlah uang sebagai uang sewa. Rumah kos. Bagi masyarakat yang melanjutkan pendidikan dan pekerjaan di daerah lain dari luar kampung halamannya, tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan utama. Masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang tinggi umumnya akan tinggal di sebuah apartemen atau guest home, bahkan hotel. Namun, bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah, biasanya akan tinggal di sebuah rumah kos, tinggal secara umum disebut sebagai indekos. Indekos adalah sejenis kamar sewa yang disewa atau di-booking selama kurun waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian pemilik kamar dan harga yang disepakati. Untuk mobile dan selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Iren. Silakan Mbak Iren. Ya, terima kasih untuk Muhammad Yusuf Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian mobilnya. Mobil adalah kata sifat yang berarti dapat bergerak atau dapat digerakkan dengan bebas dan mudah. Mobil bisa saja sebuah program yang dapat menjangkau seluruh tempat, bisa diakses dengan mudah dan dapat diganti kapan saja tanpa kesulitan. Metode pelaksanaan di sini ada metode pengumpulan data dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber data primer. Sumber data primer itu dibagi dua lagi, wawancara dan observasi. Yang kedua sumber data sekunder. Buku referensi adalah studi perpustakaan. Sebelahnya metode perancangan sistem dibagi menjadi tiga. Showcase, class diagram, sequence diagram. Yang paling bawah, metode pengembangan sistem. Terdiri dari analisa kebutuhan piranti lunak, desain sistem, codingan, penerapan atau pengujian program, pemeliharaan. Di sini metode perancangan sistem atau USACAS. Gambarnya aplikasi Cost Finder. Di sini pemilik admin. Pemilik admin itu bisa mengakses ke registrasi, login, sama pengelolaan data rumah kos. Terus sama melihat laporan pembayaran kos. Ke bagian bawah lagi admin. Admin di sini tunggu sebentar. Admin itu juga bertugas registrasi, login, sama sejenisnya lah. Terus di sisi sini bagian customer. Customer itu bisa mengakses dari registrasi, login, pencarian atau itu sejenisnya, dan
selanjutnya. Di sini kelas diagram. Kelas diagram aplikasi Codefinder. Ini sequence diagramnya. Gambarannya dari customer aktor akan mengunjungi aplikasinya. Aplikasi dari customer-nya akan bisa daftar ke akun. Ke akun itu sistemnya. Dari customer aktor, lanjut lagi bisa login dengan username dan password melalui aplikasinya. Dari customer aktor, setelah login dengan username dan password dari aplikasi, pilih dari situ, pilih kategori, pilih kos dan kamar. Dan sampai pesanan diterima oleh customer-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Jumandika. Baik, terima kasih atas waktunya, Bang Iren. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengembangan perangkat lunak. Next. Aplikasi ini kita namakan Cost Finder, yaitu untuk sesuai dengan namanya, aplikasi ini digunakan untuk mencari cost. Dan di sini ada halaman home. Nah, pada tampilan ini terdapat beberapa informasi awal yang ditampilkan pada halaman pencarian kos, yaitu informasi terkait biaya sewa, nama tempat kos, dan lain-lain. Terdapat rekomendasi dan seterusnya. Pada halaman detail kos juga tentunya kita bisa melihat detail dari rumah kos tersebut. Next. Ini adalah form reservasi di aplikasi. Kita dapat melakukan reservasi hanya jika kita sudah login. Next. User atau si pencari kos itu harus membayarkan sebelum melakukan setelah reservasi dilakukan dan akan dikonfirmasi oleh si pemilik kos. Next. Oke. Ke halaman sebelumnya. Saya akan menjelaskan langsung melalui aplikasi, membuka aplikasi secara langsung. Mungkin bisa dikasih akses untuk share screen. Sudah bisa ya, Bang? Ya, terima kasih. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi yang telah dibuat prototipe-nya. Ini adalah transaksi-transaksi yang telah dilakukan tetapi belum dibayarkan, maka tertulis pending. Jika sudah terbayarkan dan penghuni ada di dalam, maka akan berubah menjadi aktif. Di sini terdapat juga fitur rekomendasi. Terus ini adalah list si kos tersebut. Kemudian bisa diklik untuk melihat detailnya. Terdapat
3 jenis kamar, eksklusif, premium, kemudian reguler, dengan detail fasilitas, terus kita bisa pilih harga juga per hari, per bulan, dan per tahun. Ketika kita pilih select kamar, itu akan masuk ke halaman form reservasi, dan jika kita lanjutkan maka kita akan bisa melakukan reservasi dan nanti akan diarahkan ke halaman home dan muncul list reservasi ada di sini. Ini adalah contoh tiket reservasinya. Ini adalah end user atau akses pencari kos. Kemudian kita bisa logout dan melakukan login sebagai owner. Wait. Kesalahan teknis. Oke. Ya, terdapat kesalahan teknis. Aduh. Hai. Mungkin nanti yang berminat bisa minta linknya sama Bang Dika ya, supaya dicoba, karena kebetulan sekarang sedang ada kesalahan teknis. Berhubung waktunya terbatas, jadi kita lanjutkan presentasinya dulu. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf. Baik. Terima kasih, Mas Dika. Saya akan melanjutkan presentasinya. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang anggaran biaya. Menurut kelompok kami, anggaran biaya untuk membuat aplikasi ini menghabiskan kurang lebih sekitar 5 juta. Itu pertama untuk peralatan penunjangnya, kedua untuk bahan habis pakainya, mungkin itu kan ada alat tulis, ada kuota, wifi, dan yang lainnya. Terus ada transportasi, ya, dan lain-lain. Kami perkirakan untuk membuat atau membangun aplikasi ini menghabiskan uang sebesar 5 juta. Nah, ini jadwal kegiatan yang kami buat. Di sini kami menghabiskan kurang lebih sekitar 5 minggu. Yang 5 minggu ini, minggu pertama kami untuk analisis kebutuhan, terus desain. Di minggu kedua kita membuat pemrogramannya sampai ke minggu ketiga, terus uji coba di minggu keempat, dan evaluasi di minggu ketiga keempat itu, sama di minggu kelima, yaitu tahap penyempurnaan. Itu jadwal kegiatan kami. Kesimpulan dan saran. Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dengan adanya sistem informasi rumah kos, yaitu Cost Finder, dapat memberikan solusi terhadap masalah yang ada saat ini.
terkait pencarian tempat kos. Dengan adanya aplikasi ini, pemilik kos dapat mempromosikan rumah kos kepada masyarakat luas, khususnya pekerja atau pelajar. Selain itu, mencari kos juga lebih memudahkan dalam mencari dan melakukan pemesanan kamar kos. Proses pemesanan rumah kos dan pembayaran telah tercatat secara sistem. Dengan adanya sistem aplikasi ini, pencarian kos dapat mudah dan mengakses proses pemesanan kos, dan pemilik kos dapat mempromosikan kos secara online. Bisa di-fix, jadi mungkin boleh share screen lagi buat melanjutkan Ya, silakan Bang Dika. akses yang pemilik kos. Boleh di close dulu share screen-nya. Ini adalah akses dari owner. Ini ada sedikit kesalahan teknis di sini. Ini adalah branch pemilik kos, maksudnya rumah kos yang dimiliki oleh si pemilik kos. Ada dashboardnya, ini totalnya terlihat, kemudian statusnya terisi atau kosong. Kemudian dia bisa juga add new branch di sini dengan memasukkan form ini, terus bisa ambil foto juga di sini. Kemudian selain itu dia bisa add new branch dan add new room, di add room di sini. Add room di sini. Jadi si pemilik kos bisa input kamar, bisa input rumah kos berikut kamar-kamarnya. Ini aplikasi masih belum jadi ada beberapa fitur yang perlu disempurnakan lagi, seperti penginputan nomor rekening. Ini udah dibuatkan tapi masih belum fungsi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik, mungkin teman-teman semua ada yang mau bertanya atau menambahkan atau memberikan saran kepada kelompok kami. Kami tunggu untuk pertanyaannya. Kawan-kawan mungkin karena waktunya yang terbatas ya, mungkin bisa bertanya nanti melalui komen di YouTube. Silakan Mbak Iren untuk penutupnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan kelompok 5B. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas Ibu Segiva Fitriana sebagai dosen pembimbing PSI hari ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.